Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eka Syafrianti. Di sini aku mau membahas tentang 7 hari tahajud, apa keajaiban atau apa yang kita rasain kayak gitu ya. Apa rezeki itu akan datang tiba-tiba, apa masalah kita akan langsung selesai, seperti itu ya. Simak terus video ini ya sampai habis. Pernah banget nih aku nih di posisi itu lagi suntuk, lagi pusing, aku harus gimana ya, nggak ada maksudnya kayak nggak ada jalan keluar lah gitu. Karena kalau bercerita sama manusia kan ya ya udah gitu, mereka hanya bilang sabar, sabar dan sabar, bener nggak sih? Gitu kan. Tetapi aku harus mikir A, B, C, D, F, G gitu, pusing ya, pusing kan kalau kita ada masalah gitu ya. Tapi suatu hari ada temen bilang, coba deh sholat tahajud, katanya gitu. Oke, kita sholat tahajud gitu kan. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih tau dulu. Sholat tahajud itu bukan sholat yang langsung rezeki itu datang ya. Enggak, tapi sholat tahajud adalah perantara atau kita mendekatkan diri sama Allah sebagai perantara biar Allah itu ngasih jalan keluar. Allah tuh kasih kemudahan ketika kita itu ada masalah. Nah itu sih yang aku tangkap ya selama ini. Jadi gimana gitu? Jadi H+1 pas aku tahajud ya, biasalah capek. Kita ini kan seharian gitu kan. Masih berat nih, alarm udah bunyi tapi kayak ah udah deh, entar deh, coba entar. Lewat nih jam 3 setengah 4. Ya udah bangun, ambil wudhu, sholat kayak gitu. Ya udah biasa aja gitu. Hari kedua di saat hari itu lagi satu hari itu kan penuh kita ibu rumah tangga bekerja ya. Ada aja yang dikerjain, badan capek-capek, tapi harus maksa nih buat bangun. Hari ketiga nih, udah mulai enak nih. Kok udah, maksudnya kan kita ini kan hidup nih kan karena sesuatu yang terbiasa kita lakukan gitu. Hari ketiga nih udah mulai kok enak nih, udah mulai nih bangun. Bangun walaupun alarm udah bunyi juga tetap bangun, nggak kayak kemarin lagi kayak berat gitu ya mau bangun. Bangun. Udah mulai enak nih ngerjainnya, udah mungkin karena udah mulai terbiasa. Terus karena apa? Karena di tahajud itu kan kita mulai menikmati karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang ganggu, hanya ada aku sama Allah aja. Kami berdua aja gitu komunikasi kan. Curhatlah aku sebanyak-banyaknya, curhat nangis nggak ada yang tahu kan, cuman kita sendiri, cuman Allah aja yang denger kan gitu. Hari keempat nih udah enak nih, udah yang wah udah merasakan nikmatnya bangun, udah terbiasa, itu kayak nggak malu lagi nih curhat sama Allah gitu kan. Nyebutin aja, ya Allah nih udah apa, mau jatuh tempo, utang belum lunas, saya harus gimana ya, kasih jalan dong, kayak gitu-gitu kan. Masih sama, emang hari keempat ada jawaban ya belum lah gitu. Allah kan masih mau lihat nih anak nih bener nggak sih nih konsisten 7 hari ini, 7 hari dulu nih kita coba karena kan tahajud itu tidak segampang itu ya teman-teman ya. Memang dibilang bangun tengah malam, oh iya aman tuh, rupanya kebablasan. Nggak segampang itu kalau aku bilang untuk bangun tahajud. Itu hanya orang-orang yang udah terbiasa, orang yang benar-benar udah habitnya itu udah benar-benar apa-apa sholat tahajud 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 nah, sama kayak sholat duha, sholat apapun seperti itu. Dan memang harus dipaksain sih. Sholat itu emang harus dipaksain. Kalau kita nggak paksain, kita tuh nggak akan mau. Karena apa? Udah terlena ya, udah enak ya, ntar aja deh. Ntar aja kata-kata nanti dan ntar itu yang paling mengerikan kalau menurut aku. Karena apa? Dari entar itu akan timbul malas. Iya kan? Waktu jalan terus, kita entar gitu. Terus hari kelima udah ngerasain berubah. Berubahnya tuh bukan dari yang kayak rezekinya itu lancar, enggak. Tapi dari hati. Hati ini udah kayak makin dewasa. Hati tuh kayak yang lebih tenang. Misalnya kayak ngadepin, oh Eka pasti bisa. Ada Allah kok, tenang ada Allah. Allah lah yang memudahkan kita semua kok. Allah yang bimbing kita kok. Semuanya nih Allah. Kalau Allah mau berkehendak ya selesai, itu aja kan. Cuman kan Allah mau lihat usaha kita dulu. Gimana kita istiqomahnya untuk ke jalan Allah kan seperti itu. Yang keenam ini hari keenam nih udah mulai nikmat nih, udah mulai udah curhatnya tuh yang hampir kadang tuh kayak ngobrol gitu sama Allah tuh kayak ngobrol yang ih ya Allah ini gimana ya udah mau jatuh tempo tapi belum ada jalannya. Boleh dong kasih jalan lagi gitu. Masih sama, belum ada jalan. Allah masih lihat gitu kan.
Terus kayak tapi kita ada rasa rindu ketika kita tuh tidak mengerjakan tahajud tuh, gitu dia. Kayak udah terbiasa tek jam 3 tuh udah kebangun aja udah gitu. Karena apa? Badan ini udah dibiasakan untuk bangun jam segitu, otak ini udah dibiasakan untuk bangun jam segitu. Hari ketujuh, nah mungkin itu aku bilang, masalah itu belum sepenuhnya selesai. Betul, itu kan. Tapi selalu ada aja itu petunjuk dari Allah. Allah tuh ngasih petunjuk itu tuh suka bikin kaget gitu. Kayak surprise kayak gitu. Nah, Allah tuh seperti itu. Kalau aku yang ngalamin ya di hidup aku ya, suka tiba-tiba tuh kayak doa kita tuh kan kadang kita tuh minta terus, doa kita emang belum dikabulin ya, kan nggak segampang itu ya. Tapi kalau tiba-tiba kita berdoa Allah kabulkan itu kayak door prize, dapat door prize kita. Nah itu kamu ngapain kok bisa sampai Allah kabulin satu hari itu? Berarti kamu emang betul-betul udah yang tulus banget, udah di titik yang terendah banget lah itu pas itu. Kamu rendahkan betul-betul hati kamu itulah. Jadi sampai Allah tuh mengabulkan aja udah doanya gitu kan. Terus dibanding 7 hari yang lalu perubahannya banyak, hati jadi tenang, aku nggak gelogotan gitu ketika ada masalah. Walaupun kayak kemarin 15 hari Allah butuh 1.500.000 bisa nggak ya aku bilang kayak gitu. Serius, biar kontrakan, wifi, uang anak, bla 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 segala macem. Ada loh jalannya, serius, aku nggak bohong. Jalannya gimana kah? Ada aja. Nggak mungkin aku ceritain di sini gitu kan. Cuman ada aja aku dikasih jalan sama Allah. Kebayar, kebayar, masya Allah. Dan ya Allah, kalau dipikir-pikir tuh kebayar loh, kebayar. Kebayarnya gimana? Kontrakan aku kebayar 700.000, wifi juga kebayar. Allah mudahkanlah semuanya. Wifi kebayar. Ih, memang ya luar biasa banget sih Allah itu ya. Sebelum tanggal 15 itu udah kebayar semua. Percaya nggak kalian? Percaya itu kan aku bilang gini, ya Allah, pokoknya tanggal 1 sampai 15 tuh Eka butuh 1.500.000 untuk bayar wifi kontrakan sekolah. Gimana ya caranya? Ih, ada aja loh jalannya. Luar biasa sih. Kalau dipikir-pikir tuh kayak yang, wah luar biasa nih Allah nih emang luar biasa. Itu kayak apa ya? Itu karena kita yakin. Harus yakin ya teman-teman ya, yang penting itu kita yakin, kita berdoa tulus, kita minta sama Allah benar-benar, kita rendahkan hati kita, jangan sombong ya, berdoa sama Allah tuh jangan sombong. Jangan berdoa tuh karena apa ya, karena kayak yang ya Allah nih gini gimana sih? Pokoknya aku tuh maksudnya begitu ya. Cuman intinya rendahkan hati, luruskan niat. Emang benar-benar karena butuh kebayar dong, serius. Nah, ini nih tanggal 16 sampai tanggal 30 ada lagi nih kebutuhan. Aku mau minta sama Allah lagi nih. Apa itu kebutuhannya? Aku butuh 1.060.000 nih ya Allah. Aku butuhnya segitu, 1.060.000 di tanggal 16 sampai tanggal 30. Bisa nggak? Ya bisa lah. Ada Allah, masa nggak bisa? Allah yang punya rezeki, Allah itu kaya loh. Gitu kan, bener kan? Jadi intinya itu minta usaha ikhtiar tawakal sama Allah. Terus terus minta. Minta terus sama Allah. Ngobrol terus sama Allah, curhat terus sama Allah, minta. Ya Allah, mintalah ya Allah, Eka butuh ini loh, butuh itu. Kalau kalian ada sesuatu, minta ya, jangan diem. Karena walaupun kalian diem, memang Allah tahu. Tapi kalau kalian nggak ungkapin gimana dong? Kan gitu. Pokoknya eh kita itu setelah tahajud itu memang tenang kita tuh luar biasa menghadapi apapun masalah. Tenang dulu teman-teman. Karena ketika kita uring-uringan, masalah itu nggak akan selesai. Tapi kalau kita tenang, masalah itu selesai dan Allah pasti akan mengabulkan. Jadi kalau kamu udah pernah coba sholat tahajud tuh 2 rakaat aja deh dulu, nggak usah banyak-banyak. Minta sama Allah dan curhat sama Allah. Pokoknya Allah pasti akan bantu. Bismillah, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bangun tahajud ya. Kalau video ini baik untuk kalian, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa hidupin tuh lonceng notifikasinya gitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.